Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Bakhtiar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mengulas beberapa sikap orang tua yang bisa menyebabkan anaknya gagal untuk menuntut ilmu pendidikan atau ilmu agama di pondok pesantren. Baik, pada zaman dulu banyak anak atau santri yang dalam dirinya memang mau masuk pesantren. Dari tekad, mulai dari berusaha mencari bekal untuk masuk ke pondok pesantren, mereka lakukan sendiri. Jadi orang tua tinggal berdoa, ya, mendoakan anaknya supaya bisa sukses di pondok pesantren. Kalau sekarang, ya, orang tua lah yang kemudian harus memaksakan anaknya masuk di pondok pesantren. Kenapa? Karena pergaulan yang sangat-sangat bebas. Sehingga kalau anaknya tidak dimasukkan ke dalam pondok pesantren, maka bisa menyebabkan anaknya terpengaruh dengan pengaruh buruk. Maka bagi orang tua yang bersemangat untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, maka silakan perhatikan 5 sikap yang mungkin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, agar anak kita berhasil ya menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren dan tidak ada kendala. 5 sikap orang tua yang bisa menyebabkan anak gagal di pondok pesantren. Yang pertama adalah terlalu memanjakan anaknya. Ya, terlalu memanjakan anaknya. Sebagian orang tua, khususnya bagi mereka yang mungkin orang tua yang pernah mondok di pondok pesantren, biasanya memberikan uang yang banyak kepada anaknya ketika mereka masuk di pondok pesantren. Alasannya apa? Alasannya adalah agar anaknya tidak mengalami kesulitan sebagaimana yang dialami oleh orang tuanya ketika mereka berada di pondok pesantren. Karena dulu untuk mencari uang atau memiliki uang yang banyak di pondok pesantren itu sangat sulit. Ya, jadi orang tua yang mungkin pernah mondok di pondok pesantren akhirnya memberikan uang yang banyak kepada anaknya agar supaya anaknya tidak merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang tuanya. Yang kedua, bagi orang tua, ada juga orang tua yang mungkin tidak pernah mondok di pondok pesantren, tapi dia berada dari kalangan orang kaya. Mereka kemudian membekali anaknya dengan uang yang banyak, alasannya agar mereka nyaman atau tekun dalam belajar. Dalam beberapa kasus yang kita dapatkan, memang ada juga yang tekun belajar karena dimanja atau diberikan uang yang banyak oleh orang tuanya. Namun yang kami dapati di pondok pesantren dan beberapa cerita dari para pengasuh pesantren, para ustadz-ustadz yang berada di pondok pesantren yang mengasuh anak atau mengasuh santri, itu banyak menemukan bahwa kebanyakan anak orang kaya yang dimanja, kebanyakan justru tidak tekun belajar. Kenapa? Karena mereka sibuk. Bukan sibuk untuk belajar, bukan sibuk untuk menghafal Al-Quran, tapi sibuk untuk berbelanja. Karena kenapa? Karena memiliki uang yang banyak. Ya, jadi saran kami, kalau mau anaknya betul-betul sukses berada di pondok pesantren, bukan hanya dari segi kenyamanan, tetapi dia betul-betul menuntut ilmu agama itu benar dan tekun. Ya, jadi jangan terlalu banyak memberikan uang. Ya, sedikit-sedikit saja. Ya. Dan juga kelebihannya adalah ketika kita mungkin membiasakan anak kita hidup sederhana dengan cara tidak memberikan uang yang berlebihan kepada anak ketika mereka berada di pondok pesantren, itu sangat membantu kita. Karena yang namanya perekonomian itu tidak selamanya stabil. Kadang keuangan kita menurun. Nah, bahayanya nanti kalau mereka kemudian selesai di pondok pesantren. Namun karena di pondok pesantren mereka terbiasa dengan dibekali dengan uang yang banyak, mereka terbiasa dengan ada uang. Ya, tetapi ada saatnya nanti mereka ini tidak memiliki uang. Ya. Dalam posisi seperti ini mereka pasti akan merasa kesulitan. Ya, karena selama mereka di pondok pesantren mereka memiliki uang yang banyak. Namun tiba-tiba dalam hidupnya tidak ada satu kesempatan dia tidak memiliki uang. Atau tiba-tiba orang tuanya bangkrut. Nah, kalau kita sudah memberikan pelajaran yang baik kepada anak kita
Ketika mereka masuk di pondok pesantren, kita sudah biasakan untuk hidup sederhana, terbiasa dengan tidak ada uang. Maka dalam kehidupannya selanjutnya, insya Allah, kalau mereka mendapatkan kesulitan, mereka akan santai-santai saja. Mereka merasa nyaman karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana ketika mereka berada di pondok pesantren. Itulah penyebabnya mengapa di pondok pesantren banyak pondok pesantren yang tidak memberikan makanan yang begitu spesial. Ya, mereka memberikan makanan yang sederhana saja. Kenapa? Agar supaya ketika mereka selesai di pondok pesantren, mereka bisa hidup sederhana. Ya, hidup sederhana. Bukan berarti pesantren tidak mampu memberikan ayam tiap hari, ya, apalagi pesantren yang mungkin pembayarannya banyak, ya. Tetapi jauh daripada itu, pesantren memikirkan agar supaya anak kita bisa hidup dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tetapi yang kita tidak inginkan bahwa ada pondok pesantren yang pembayarannya begitu mahal, tetapi makanannya sangat sederhana. Saya kira hal itu kurang tepat. Jadi maunya pesantren memberikan pembayaran yang sederhana juga dan juga makanan yang sederhana. Jadi jangan sampai pembayarannya mahal, namun ternyata dalam memfasilitasi santri justru kurang tidak sesuai dengan pembayaran. Jadi pesantren seharusnya memberikan pesantren manapun seharusnya memberikan pembayaran sederhana dan juga memberikan makanan yang sederhana. Agar apa? Agar santri ke depan ya bisa hidup mandiri, orang tua merasa nyaman dan juga anak merasa nyaman dan pesantren pun merasa nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terlalu kritis terhadap kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pesantren. Banyak orang tua yang tidak terima anaknya dihukum ketika anaknya melanggar. Ya, bahkan mereka ketika anaknya dihukum, mereka mengkritik habis-habisan ya kebijakan-kebijakan yang ada di pondok pesantren. Sekiranya ini salah satu sikap yang bisa menyebabkan anak kita tidak berhasil atau gagal berada di pondok pesantren. Bahkan ada orang tua yang membanding-bandingkan antara pesantren A dan B. Pesantren A seperti ini, kok pesantren Ustadz seperti ini? Ya, memang betul kalau ada mungkin kurang tepat atau ada kebijakan-kebijakan yang mungkin setahu kita mungkin sudah kuno atau tidak cocok, maka bisa diusulkan dengan baik, dengan cara yang baik, ya, karena untuk menjaga perasaan Ustadz, untuk menjaga perasaan pengasuh itu sangat penting, ya, agar ilmu yang didapatkan oleh anak kita itu berkah. Ya, kalau kita sering-sering mengkritik, ya, kita sering-sering mengkritik kebijakan-kebijakan pesantren, itu bisa menyebabkan anak kita nantinya tidak akan selesai di pondok. Kenapa? Karena kita terlalu kritis. Ya, bahkan ada orang tua yang hanya seperti pemain bola, bukan pemain bola, seperti penonton bola, pintar berkomentar. Namun ketika atau pada saat mereka disuruh, justru mereka tidak mampu. Ya, untuk itu, kalau ada kita dapatkan di pesantren yang kita titipkan anak kita di sana, ada kebijakan yang mungkin kurang tepat, ya bisa kita bicarakan baik-baik, ya bisa kita bisa usulkan, tetapi dengan cara yang baik, ya agar pesantren itu menerima. Nah, karena terkadang ada usulan-usulan kita, orang tua, bagus, tetapi karena cara kita mungkin kurang tepat, sehingga pesantren akhirnya tidak terima. Ya, pesantren tidak terima. Yang ketiga adalah kurang mengerti kenakalan anak. Jadi, ada orang tua yang ketika anaknya dihukum, tidak terima, ya, pada saat anaknya dilaporkan bahwa ternyata anaknya melanggar seperti ini, akhirnya orang tuanya tidak terima. Tidak mungkin anak saya seperti itu. Ya, padahal anaknya memang seperti itu. Jadi, orang tua kurang memahami kenakalan yang sedang dialami oleh anaknya. Sehingga ketika anaknya dihukum, ya dia tidak terima. Itu kalau hukuman-hukuman ketika dia melanggar dan hukuman itu hukuman yang betul mendidik. Ya, kecuali kalau memang hukuman tersebut adalah hukuman yang memang tidak pantas seperti pemukulan. Sekarang ini
pemukulan itu sudah tidak ada. Di kapan-kapan ada pesantren didapati yang melakukan kekerasan terhadap anak santri, melakukan hukuman fisik, maka ya bisa diproses hukum, ya bisa diproses hukum. Sebagaimana yang beberapa video yang viral yang sering kita dengarkan, dan terakhir ini di pesantren Gontor, ya, ada yang meninggal, ya ada yang meninggal dunia ketika diselidiki ternyata gara-gara kekerasan. Jadi kalau masih ada pesantren yang sekarang masih menganut sistem kekerasan, maka ketahuilah bahwa pesantren tersebut adalah pesantren yang tidak update, ya tidak modern. Ya, seharusnya pesantren juga harus mengikuti perkembangan zaman, harus mendahulukan kepentingan para pelanggan, harus mendahulukan kepentingan para orang tua. Karena kalau anak kita, ada orang tua itu menitipkan anaknya di pondok pesantren untuk dididik, ya, bukan untuk dihukum. Ya, makanya salah satu alasan kenapa ada orang tua juga yang tidak sepakat kalau anaknya dihukum, karena anaknya dititipkan di pesantren untuk diajar, bukan untuk dihukum. Ya, tetapi kalau hukumannya baik, tentu kita sebagai orang tua juga harus terima. Tetapi kalau tidak baik, maka harus kita sampaikan bahwa hukuman-hukuman seperti ini adalah tidak pantas dan harusnya seperti ini. Itu boleh, harus seperti itu, agar pesantren terus berbenah diri, ya terus meningkatkan diri dan seterusnya. Keempat adalah kurang perhatian terhadap anak. Jadi sikap orang tua seperti ini biasanya dia tidak pernah bertanya kepada anaknya. Dia tidak pernah mengetahui bagaimana perkembangan anaknya ketika dia berada di pondok pesantren. Ya, bagaimana kemundurannya, ya. Karena ada anak ketika dia sebelum masuk pesantren, masya Allah sudah bagus. Tapi ketika berada di pondok pesantren justru menurun. Ada juga yang sebelum masuk pesantren dia adalah anak yang nakal. Tapi ketika berada di pondok pesantren dia baik. Ya, tapi ada orang tua yang tidak perhatian terhadap anaknya, tidak pernah melihat perkembangan anaknya, tidak pernah bertanya bagaimana hafalan anaknya. Ya memang dia secara fisik mungkin dia perhatikan kesehatannya dan seterusnya, dia perhatikan jajannya. Tapi dalam perkembangan anak, perubahan anak, dia sangat tidak perhatian. Jadi kurang perhatian di sini adalah yang kami maksud adalah kurang perhatian terhadap perkembangan anak di pondok pesantren. Jadi kalau kita memiliki anak di pondok pesantren, ya jadi jangan hanya memperhatikan uang jajannya, jangan hanya memperhatikan makannya, kesehatannya, tetapi jauh daripada itu orang tua harus memperhatikan kemajuan anaknya, harus memperhatikan perkembangan anaknya. Kalau di pesantren tersebut sudah dikasih masuk lantas tidak ada perubahan atau bahkan dia lebih nakal lagi, maka coba cari pesantren lain, ya. Karena tentu kita sangat merugi, kita sudah bayar mahal-mahal, ya. Ternyata anak kita justru tambah nakal. Ya, maka dalam situasi seperti ini orang tua harus betul-betul memperhatikan perkembangan anaknya. Ditanya berapa hafalannya, bagaimana bulan ke depan. Ya, kalau tahun depan sama, ya, maka kita orang tua harus memberikan motivasi agar dia terus berkembang. Ya, jangan sampai sama terus. Jadi harus diperhatikan. Orang tua harus memperhatikan anaknya lebih lagi. Jangan sampai sebelum masuk pesantren dia nakal, tapi ketika dia masuk pesantren tambah nakal. Atau bahkan sebelum masuk pesantren dia baik-baik saja, namun setelah masuk pesantren justru dia tidak baik-baik saja. Maka ini perlu orang tua harus memperhatikan ini. Yang terakhir adalah terlalu memaksakan anak. Jadi kalau kita punya anak, ya, tetapi kita masukkan dia ke dalam pondok penghafal Al-Quran, tetapi ternyata anak kita itu tidak mampu. Tapi karena kita paksa-paksa terus, kita paksakan, ya, akhirnya anak kita bisa menjadi gagal berada di pondok pesantren. Ya, jadi kalau sebelum masuk pondok pesantren, kalau bisa didiskusikan dulu dengan anak, diskusi dengan anak. Ya, bicara baik-baik. Kalau saya masukkan di pondok tahfiz, kira-kira mau atau tidak? Bagaimana kualitas IQ-nya? Ya, kan ada anak yang bisa menghafal cepat. Ada anak yang tidak bisa. Jadi kita sesuaikan dengan kapasitas anak, kemampuan anak, agar ketika dia berada di pondok pesantren itu dia betul-betul aman, dia betul-betul
tidak ada tekanan batin. Ya, ketika mereka berada di pondok pesantren, dia sesuai dengan jurusannya, tidak terpaksa dan seterusnya. Sekalipun memang anak itu memang harus dipaksa-paksa sedikit. Tapi kalau terlalu lebih memaksa, maka itu yang tidak tepat. Ya, jadi memaksa-maksa boleh-boleh saja, tapi kalau terlalu memaksakan, maka itu tidak tepat. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau dia mampu untuk menghafal, maka kita masuk ke dalam pesantren menghafal Al-Quran. Kalau dia mungkin mampu untuk dalam segi segi ilmu, maka kita mencari pesantren yang takhasus dalam ilmu agama. Ya. Tergantung hobi anak kita, agar mereka bisa aman, tentram belajar di pondok pesantren. Ya, baik, itulah beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan. Beberapa sikap yang tadi kita sebutkan bisa menyebabkan anak kita gagal di pondok pesantren. Untuk menghindari itu tersebut, maka untuk itu kita perlu berbenah diri. Kita perhatikan beberapa sikap yang kita sebutkan tadi agar supaya bisa membuat anak kita bisa sukses berada di pondok pesantren. Kalau mereka sudah sukses berada di pondok pesantren, maka insya Allah dalam kehidupannya setelah mereka keluar dari pondok pesantren, mereka juga sukses. Bukan hanya di dunia, tetapi ketika mereka meninggal dunia. Atau ketika kita orang tua meninggal dunia, ada anak kita yang soleh, yang sudah berada di pondok pesantren dan sudah selesai, bisa mendoakan kita. Ya, bisa mendoakan kita sehingga kita bisa selamat dari siksaan api neraka. Dan juga anak kita kalau meninggal dunia bisa selamat. Ya, jadi sebagai orang tua, tanggung jawabnya adalah menjaga keluarganya, menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita agar kita bisa selamat dari api neraka. Dan salah satu caranya adalah mendidik anak kita untuk masuk di pondok pesantren dan mendidik anak kita bagaimana supaya mereka berhasil di pondok pesantren. Barangkali ini saja yang bisa kami ulas pada kesempatan kali ini. Silakan disampaikan kalau masih ada kekurangan, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung kami agar terus mengupdate video-video terbaru. Maka dukung kami dengan cara di share, di like, dan di komen, dan kalau bisa di subscribe agar ketika kami mengupload video-video terbaru kita mendapatkan video terbaru dan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.